Di alam ekstensi yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan ruh sebagai makhluk yang sempurna. Lalu Dia berkehendak mengirimnya ke alam yang lebih rendah agar mempelajari cara kembali kepada hakikat yang maha kuasa. Dan tentunya dengan mendekatkan kepadanya. Dia mengutusnya kepada tingkatan para rasul dan wali, para pencinta dan sahabat. Pada mulanya Allah itu mengirimnya ke alam akal sebab, alam keesaan, jiwa universal, alam nama-nama dan sifat-sifat Tuhan, dan alam hakikat Muhammad. Sebelum menempuh perjalanannya, roh itu telah dibekali benih-benih tauhid. Ketika melewati alam ini, ia diberi pakaian cahaya ilahi dan diberi nama jiwa sultan. Ketika melewati alam malakut, ia diberi nama jiwa aktif. Ketika turun ke alam materi, ia diberi pakaian materi untuk menyempurnakan wujudnya. Ia dibungkus dengan pakaian materi untuk menyelamatkan dunia. Karena jika alam materi berhubungan langsung dengan ruh suci, pasti hancur binasa tentunya. Di alam inilah ia menciptakan kehidupan nyawa manusia. Setelah turun ke alam yang terendah, ia harus berupaya meraih kedekatan kepada Allah meski telah dibungkus dengan daging dan tulang, artinya raga. Dengan menggunakan hati yang ada dalam jasadnya, ruh itu harus menanam dan menumbuhkan pohon-pohon tauhid. Akar pohon itu tertancap kokoh, cabang-cabangnya memenuhi ruang rahmat, dan di sana dengan ridha Allah lahirlah buah tauhid. Kemudian di dalam bumi, hati ruh menanam benih agama dan bertekad menumbuhkan pohon-pohon agama agar menghasilkan buah tauhid tentunya. Setiap cabang pohon itu harus mendekatkan diri kepada Allah. Allah menciptakan jasad sebagai rumah bagi jiwa, dan masing-masing jiwa ini memiliki nama-nama yang berbeda. Dia telah menciptakan ruang yang serasi bagi jiwa di dalam jasad. Ditempatkan jiwa manusia antara daging dan darah. Dia letakkan ruh di pusat hati. Di sanalah Allah menciptakan ruang materi yang halus, lembut untuk menjaga rahasia sehubungan antara Allah dan hambanya. Ruh-ruh ini berada pada bagian jasad dengan tugas dan urusan-urusan yang berbeda masing-masing bagian, seperti orang yang berjual beli menghasilkan beragam keuntungan. Setiap upaya mereka selalu membawa mereka kepada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan
mereka itu mengharapkan perdagangan yang tiada merugi. Surat Fatir ayat 29 itu. Setiap orang memang harus mempunyai tugas dan tujuannya di dalam eksistensinya. Ia harus memahami bahwa ia tidak dapat mengubah apapun yang telah ditetapkan atas dirinya. Kepada orang yang ingin mengubah takdirnya yang terbelenggu oleh dunia ini dan segala hasratnya, maka Allah bertanya, apakah kau tidak tahu jika apa yang ada di dalam kubur dibangkitkan dan apa yang ada di dalam dada diwujudkan? Al-Adiyat ayat 9 dan 10. Kemudian di Al-Isra juga ada. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya seperti tetapnya kalung pada lehernya.